kendali atas waktu yang Anda punya adalah dividen terbesar yang bisa diberikan oleh uang. Jadi sebenarnya kekayaan itu, uang itu yang paling penting bukan soal bisa membeli rumah mewah atau bisa membeli kendaraan yang mewah, tapi lebih ke sesuatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu. Jadi ketika Anda punya banyak uang dan itu bisa memberikan Anda waktu yang lebih banyak dan menyenangkan, itulah harga terbaik dari uang. So, kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 7 dari buku Psychology of Money Morgan Housel tentang bab kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Alhamdulillah, ini adalah video lanjutan di bab sebelumnya. Jadi kalau kamu belum nonton yang sebelumnya, aku saranin tonton dulu dan kita lanjut ke bab ini. Kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang bisa uang berikan buat kita, yang sangat berarti dibandingkan harta apapun. Jadi uang itu bukan untuk suatu harta atau benda tertentu, tapi lebih dari itu. Kita bahas, siap? Oke, kamu boleh santai sambil relax, boleh sambil mengerjakan apapun, boleh sambil beraktivitas. Cukup di loudspeaker aja, nanti aku bakal bacain isi buku ini buat kamu semuanya. So, selamat menyimak ya. Dalam buku ini tertulis bahwa bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Orang ingin menjadi lebih kaya agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit karena semua orang kebahagiaannya berbeda-beda, betul? Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan, bahan kebahagiaan universal itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Betul atau betul? Bahkan kenapa banyak sekali orang yang ingin menjadi pengusaha? Ya karena mungkin dia ingin memegang kendali atas waktunya, atas dirinya, tidak terkontrol oleh aturan, tidak terkontrol oleh atasan dan lain-lain, ya. So, kemampuan berbuat apapun yang Anda inginkan, kapanpun yang Anda mau, dengan siapapun yang Anda kehendaki, selama yang Anda bisa, itu tidak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan oleh uang. Angus Campbell, kalau salah sorry, ialah ahli psikologi di University of Michigan. Dia lahir pada 1910 dan risetnya terjadi pada masa ketika psikologi sangat fokus ke kondisi yang membuat orang menderita seperti depresi, kegelisahan, skizofrenia. Campbell ingin tahu apa yang membuat orang bahagia. Bukunya yang terbit pada 1981 yaitu The Sense of Well-Being in America diawali dengan menunjukkan bahwa orang biasanya lebih bahagia daripada dikira banyak ahli psikologi. Namun beberapa jelas lebih bahagia daripada yang lain. Dan mereka tak bisa dikelompokkan berdasarkan pendapatan, geografi, atau pendidikan. Karena banyak orang lain di tiap kategori itu yang tak bahagia. Kesamaan umum yang terkuat dalam kebahagiaan itu sederhana. Dan Campbell merangkumnya. Memiliki rasa yakin memegang kendali atas kehidupan sendiri adalah pertanda perasaan positif kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Lebih daripada gaji, lebih daripada ukuran rumah, lebih daripada gengsi pekerjaan, memegang kendali atas apa yang dilakukan, kapan, dengan siapa adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Nilai intrinsik terbesar uang, dan ini sangat jelas, adalah kemampuannya memberi Anda kendali atas waktu Anda. Untuk mendapatkan kemerdekaan dari otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan sehingga memberi Anda kendali lebih besar atas apa yang Anda bisa lakukan dan kapan Anda bisa melakukannya. Memiliki sedikit kekayaan berarti Anda bisa tak masuk kerja beberapa hari kalau sakit tanpa kehabisan uang. Mendapat kemampuan itu besar pengaruhnya jika sebelumnya Anda tak punya. Kekayaan lebih banyak berarti Anda bisa menunggu mendapat pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan dari yang sebelumnya. Daripada harus mengambil yang
pertama didapat, nah itu bisa mengubah hidup. Dana darurat 6 bulan berarti Anda tak usah takut bos, karena Anda tahu Anda tak akan bangkrut jika harus menunggu sampai mendapat pekerjaan yang baru. Kekayaan lebih banyak lagi berarti kemampuan memilih pekerjaan dengan gaji lebih kecil, tapi jam kerja yang lebih luas. Barangkali pekerjaan di tempat yang lebih dekat dengan rumah, atau bisa mengurus masalah kesehatan tanpa ditambahi beban kekhawatiran bagaimana membayarnya. Kemudian ada juga yang pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. Menggunakan uang Anda untuk membeli waktu adalah pilihan. Pilihan adalah yang bermanfaat tentang gaya hidup yang sukar disaingi barang mewah. Sepanjang masa kuliah saya ingin menjadi bankir investasi. Hanya ada satu alasan, bankir investasi mendapat uang banyak. Itu satu-satunya pendorong. Dan saya 100% yakin bakal lebih bahagia karenanya. Saya mendapat kesempatan magang pada musim panas di satu bank di Los Angeles pada tahun ketiga kuliah, dan berpikir saya sudah mendapat lotre karir. Jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia pikir akan membuat dia bahagia. Namun, pada hari pertama, saya menyadari mengapa bankir investasi mendapat banyak uang. Mereka bekerja lebih lama dan dalam keadaan lebih dikendalikan daripada yang bisa ditanggung manusia. Setahu saya, sebenarnya banyak yang tak kuat menanggungnya. Pulang sebelum tengah malam dianggap kemewahan. Dan ada perkataan yang lazim di kantor, jika tak ke kantor pada Sabtu, tidak usah datang lagi minggu besoknya. Pekerjaannya menarik secara intelektual, bergaji besar dan membuat saya merasa penting. Namun tiap detik saya menjadi budak bagi perintah bos saya. Cukup untuk mengubahnya menjadi salah satu pengalaman paling tak menyenangkan dalam hidup saya. Program magangnya 4 bulan, saya hanya bertahan 1 bulan. Well, yang paling berat adalah karena saya suka pekerjaannya dan saya ingin bekerja keras. Namun, melakukan sesuatu yang disukai di jadwal yang tidak bisa dikendalikan bisa terasa sama saja dengan melakukan sesuatu yang dibenci. Jadi, ada nama untuk perasaan itu. Ahli psikologi menyebutnya reaktansi atau reactance. Dan Jonah Berger, profesor pemasaran di universitas, merangkumnya dengan baik. Orang suka merasa memegang kendali berada di kursi sopir. Ketika kita mencoba menyuruh untuk mereka melakukan sesuatu, mereka merasa tak diberdayakan. Bukannya merasa mereka sudah membuat pilihan, mereka merasa kita lah yang memilihkan untuk mereka. Jadi mereka berkata tidak atau melakukan sesuatu yang lain. Bahkan ketika mereka mungkin awalnya mau saja melakukan itu. Jadi yang mungkin belum punya uang banyak, yang mengira bahwa oh iya ya, kebahagiaan itu ketika aku bisa punya uang banyak, terus pekerjaan yang bagus, perusahaan yang keren, terus punya barang-barang mewah. Tapi ternyata itu hanya yang di benak kita saja. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan itu, barang-barang yang dimau, tapi ternyata bukan itu ya. Kalau ternyata demi mendapatkan barang-barang tersebut itu menggadaikan waktu yang tidak bisa dikontrol, kemudian keadaan yang tidak bisa dikendalikan karena oleh aturan, perintah bos, dan tuntutan pekerjaan. Jadi akhirnya nggak bahagia juga gitu. Jadi kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengontrol atas diri kita sendiri, waktu kita, keadaan kita, bagaimana kita akan mengambil keputusan gitu. Jadi sebenarnya itu ya titik dari kebahagiaannya sebenarnya. Siapa yang juga baru baru tahu, atau mungkin ada juga di sini yang sudah merasakan, oh ya dulu aku cita-citanya pengen jadi ini, pengen punya ini, tapi ternyata setelah sudah mendapatkan semuanya, wah pengorbanannya berat banget ya, yang harus ditukar itu mahal banget ya, nggak sebanding ternyata dengan apa yang aku rasakan setelah aku dapatkan semua itu. Ayo siapa di sini yang kayak gitu ngaku ya, boleh deh sharing-sharing juga. Well, di bukunya 30 Lessons for Living, ahli gerontologi Carl Pilmer mewawancarai 1.000 orang lanjut usia di Amerika, mencari pelajaran-pelajaran terpenting yang mereka dapat dari pengalaman hidup puluhan tahun. Kemudian dia menuliskan, tak satu pun di antara 1.000 yang berkata bahwa agar bahagia kita harus mencoba bekerja sekeras mungkin agar mendapatkan uang untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Tak satu pun di antara 1.000 yang berkata kita perlu sama kaya dengan orang di sekeliling kita.
Dan jika kita punya lebih banyak harta daripada mereka, itu keberhasilan betulan. Dan tidak ada satupun di antara 1000 yang berkata kita harus memilih pekerjaan berdasarkan perkiraan pendapatan di masa depan. Namun, yang mereka benar-benar hargai adalah hal-hal seperti persahabatan yang bermutu, menjadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, dan menghabiskan waktu bermutu tanpa struktur dengan anak-anak. Anak-anak Anda tak lebih menginginkan uang Anda atau apa yang bisa dibeli dengan uang Anda dibanding dengan Anda sendiri. Khususnya mereka ingin Anda bersama mereka, tulis Pillemer. So, ambillah pelajaran dari mereka yang telah hidup melalui segalanya. Kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang diberikan uang. So, buat kamu semua, terima kasih banyak. Kita sudah selesai di bab ke-7 ini. Buat kamu yang sudah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat semua dan diberikan kesuksesan. Serta jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. I hope to see you again on the next video di bab ke-8. Thank you so much. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.